Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast LP2M Spotlight. Dan hari ini kita akan membahas tema yang disukai oleh dosen-dosen, khususnya dosen yang suka dengan penelitian. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang The Mora Advance. Apa itu The Mora Advance? Nanti kita akan dijelaskan bersama narasumber, dan bersama kita telah hadir Dr. A. Kemal Riza, SAGMA, sebagai Koordinator Pusat Penelitian dan Inovasi Strategis LP2M Uinsa. Assalamualaikum Pak Kemal. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita ngobrol tentang The Mora Advance. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak Kemal, Mora Advance itu? Mora Advance itu singkatan dari Mora itu Ministry of Religious Affairs, the Advance itu Awaken Research ya. Awaken Research. Ya, fund itu ya pendanaan research. Kalau bahasa Indonesianya ya mungkin pendanaan Indonesia Bangkit ya, pendanaan gitu ya. Indonesia Bangkit. Pendanaan riset Indonesia Bangkit. Nah, gitu. Dan Mora Advance ini di bawah naungannya lembaga apa? Nah, ini kerjasama ya. Jadi secara pendanaan itu kerjasama antara LPDP dengan Kementerian Agama. LPDP itu adalah lembaga pendanaan apa namanya itu? Pendidikan ya kan? Yang biasanya terkenal untuk beasiswa, tapi juga termasuk riset. Berarti ini tidak hanya di bawah Kemenag, tapi kolaborasi antara LPDP dan Kementerian Agama. Nah, LPDP kita tahu dari Kementerian Keuangan. Oke. Kalau biasanya yang paling ditanyakan ya Pak Kemal, biasanya ini sumber pendananya kan sudah jelas tadi terjawab dari LPDP. Nah, kira-kira ini untuk granted dari The Mora Advance ini ada berapa klaster dan kisarannya seperti apa? Klaster mungkin ada 4 ya tadi saya lihat, mulai dari sosial humaniora, sains teknologi, kemudian juga ada ekonomi dan ekoteologi, dan terakhir itu kelembagaan pendidikan. Itu ada 4 dan masing-masing memiliki kisaran anggaran yang berbeda. Tentu yang paling tinggi itu yang sains dan teknologi itu bisa sampai 1 miliar atau bahkan 2 miliar. Sedangkan yang sosial humaniora itu ya sekarang ini total kontrak pendanaannya itu per kontrak itu kira-kira 500 juta. Cukup besar ya. Ya, dan itu multi years ya. Bisa multi years, bukan multi years. Bisa multi years. Kalau mau dihabiskan setahun ya bisa ya. Kalau mau multi years sampai 3 tahun itu pun bisa. Bisa juga. Yang membedakan misalnya dengan Litap Dimas atau BPOPTN dan kalau The Mora Advance ini bagaimana? Karena kan kalau katanya orang ini kalau untuk penelitian lebih menjanjikan gitu untuk membantu penelitian. Ya, kalau dari sisi menjanjikannya mungkin dari sisi dananya ya. Jadi mungkin apalagi untuk penelitian sosial humaniora itu kan 500 juta itu sudah cukup besar atau mungkin sudah sangat besar. Itu dari sisi itu menjanjikannya itu. Itu juga perbedaan pertama dengan Litap Dimas yang biasanya kita lakukan ya. Tahun ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin dari sisi pengelolaannya. Kalau Litap Dimas ini kan menggunakan ada platform khusus namanya Litap Dimas itu, akun Litap Dimas itu, dan itu SPK dari standar biaya keluaran. Kalau yang Mora Advance ini itu SPM sebenarnya. SPM ya, tapi ada beberapa keleluasaan. Misalnya ada keleluasaan untuk memperoleh honor ya sebagai peneliti di sini. Ada honor peneliti. Ada honor peneliti. Dan itu dikelola menggunakan platform sendiri, yaitu seperti yang dilakukan oleh LPDP yang lainnya itu menggunakan Iris Pro itu bedanya. Itu yang perbedaan kedua saya kira. Dan kalau Litap Dimas itu kan ada yang di pusat, ada yang di Satker. Kalau ini keseluruhannya itu pusat semuanya, dikelola langsung oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini seingat saya kalau tidak salah itu adalah Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. Gitu. Oke, jadi ini agak beda dengan penelitian hibah penelitian yang lain, Litop Dimas dan yang lain, karena daftarnya juga di platform yang berbeda, jumlah klaster dan granted-nya juga berbeda, dan yang pasti alurnya juga pasti punya sistem sendiri yang berbeda ya. Sebenarnya alurnya ya karena kita mengikuti sistem alur yang ada di Erispro, kita mengikuti aja yang ada di Erispro. Cuma memang kita selaku pengusul ya, itu kan semuanya ada di pengusulkan dosen-dosen yang ada di UIN atau di perguruan tinggi PTKIN atau PTKIS ya. Nah itu kan kita semuanya sebenarnya pengusul, jadi kita bukan admin di sini. Bukan admin ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita ditanya teman-teman yang mau tanya tentang pengusulan atau proses pengusulannya seperti apa, kita juga gagap karena kita juga bukan admin gitu ya. Bukan kewenangannya di situ. Tidak punya banyak kewenangan di situ. Nah, nanti baru ada kewenangan, itu pun juga sangat terbatas ketika kita mengelola, ketika kita sudah mendapatkan penelitian yang didanai. Nah, karena nanti berbeda dengan Litop Dimas yang lain yang biasanya itu kontrak penelitian itu antara LP2M dengan LPDP. Ya, jadi tidak dengan peneliti langsung. Nah, itu yang perbedaan yang lain. Oleh karena itu kita memang mempunyai tugas yang lebih besar di sini ya dalam proses monitoring dan evaluasi penelitian Morada Advance itu. Nah, itu. Jadi mulai proses penandatanganan sampai nanti progres bulanan. Progresnya bulanan berarti? Bulanan, dan itu tidak hanya terkait dengan progres penelitiannya juga, tapi juga progres penggunaan keuangannya itu juga harus dilaporkan. Jadi dua aspek itu harus selalu dilaporkan secara reguler, berkala di dalam akun Erispro itu. Berarti ya memang agak sedikit berbeda, dan memang tanggung jawabnya setiap bulan harus melaporkan progres apapun, baik itu bukan penelitian, meskipun itu hanya FGD atau apapun juga harus dilaporkan. Dan itu memang harus sesuai dengan RAB. Sesuai dengan RAB awal itu seperti apa, bulan ini melakukan apa, itu harus sesuai, konsekuen antara rencana pelaksanaan penelitian dengan progres yang ditagihkan dalam akun Erispro pada saat proses pelaksanaan penelitiannya itu. Kalau bicara di UINSA itu gimana kalau sepanjang Morada Ervan ini di UINSA, dan bagaimana LP2M ini membantu fasilitasi itu seperti apa kira-kira? Sebenarnya kita pertama memang kita harus terlibat ya. Kenapa harus terlibat? Karena untuk bisa mengajukan penelitian Morada Advance itu harus ada rekomendasi dari kita, dari LP2M. Nah itu, dan rekomendasi itu paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita cermati sebelum kita memberikan rekomendasi. Yang pertama tentu adalah komposisi calon peneliti ini, apakah sudah mendapatkan anggaran yang penelitian yang sama di tahun itu juga itu jadi pertimbangan juga pertimbangan, karena bagaimanapun juga pihak pengelola Morada Advance di Jakarta itu menghendaki ini adalah ya mau tidak mau ini adalah ya karena banyak yang ingin dapat bantuan dan anggarannya terbatas, tentu kita harus ada unsur pemerataannya, itu harus tetap dikedepankan, sehingga kita diharuskan untuk jangan sampai para peneliti yang sudah mendapatkan dari pendanaan riset melalui skema yang lain itu mendapatkan juga di sini. Itu yang pertama. Dari sisi administrasi itu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kekuatan proposal sendiri ya. Walaupun sangat terbatas kemampuan kita berusaha memberikan masukan, memberikan saran-saran perbaikan terhadap proposal yang hendak diajukan hendak diusulkan untuk proses seleksi di Morada Advance ini.
Tapi ya dua hal itu yang kemudian kita menjadi ketika proses pengusulannya. Nah, gitu. Setelah semuanya beres, kita baru bisa memberikan rekomendasi. Gitu. Jadi seperti itu ya kira-kira. Kadangkala dikiranya LP2M itu bisa membantu progres sampai selesai, tapi ternyata memang ada keterbatasan, memang ada pertimbangan-pertimbangan sendiri ya. Gitu. Dan juga kalau memang masih ada penelitian yang belum diselesaikan, lebih baik diselesaikan dulu, baru kalau memang sudah selesai semua tanggungannya, baru bisa mengikuti untuk diusulkan ke Mora de Ervan. Kalau di Winsa sendiri dosen-dosen, apakah tahun kemarin ada yang lolos atau bagaimana? Ini kan baru ya Pak Rizky ya, jadi tahun 2024 itu pertama, lalu tahun 2025 yang baru lewat itu di tahun kedua. Di tahun pertama karena memang mungkin sosialisasinya kurang, atau memang para peneliti itu sedang fokus untuk menyelesaikan penelitiannya di tahun itu, memang kita tahun pertama tahun 2024 itu kalau nggak salah ada 16 atau 17 proposal yang kita beri rekomendasi. Ya. Dan dari 18 atau 16 itu seingat saya itu ada 4 judul penelitian yang kemudian didanai. Dan itu cukup banyak sebenarnya, walaupun bukan yang paling banyak di antara P3N yang ada. Itu tahun 2020. Dan itu karena bersaing dengan semua P3N di Indonesia. Seluruh Indonesia. Kemudian tahun 2025 kemarin itu sangat banyak bahkan, atau banyak sekali pengusulnya. Iya, pengusulnya. Sampai 50 lebih pengusul 50 proposal gitu berhasil kita submit ya, kita usulkan lalu ERISPO. Cuma dari 50 sekian itu yang kemudian berhasil mendapatkan pendanaan itu 5, hanya 5, berarti hanya 10% saja. Meningkat satu lah dari meningkat satu dari sisi jumlahnya, meningkat satu. Kalau persentase jelas turun, karena tahun sebelumnya itu 16 atau 17 itu yang mengajukan proposal, yang lolos tembus itu 4 proposal. Dan ini karena memang ada yang multi years, berarti memang pertimbangannya kalau memang mau mengusulkan harus mempertimbangkan RAB-nya dengan matang juga, berarti Pak. Iya, dan itu sangat rigid mereka, menghendaki agar RAB itu benar-benar RAB dengan itu ya, dengan jadwal penelitiannya itu harus benar-benar sinkron dan dilaksanakan secara konsekuen. Nah, kalau tidak begitu kita akan terus diperingatkan, baik LP2M selaku yang tanda tangan tadi itu ya, karena yang mengusulkan itu tadi. Kemudian yang keduanya ya juga ke peneliti langsung. Itu juga selalu akan ditagih untuk segera untuk menyampaikan progres penelitiannya. Terakhir Pak Kemal, untuk teman-teman dosen yang berminat untuk mengusulkan ke Mora de Ervan ini, apa closing statement-nya dari Pak? Saya kira ini cukup menjanjikan ya, apalagi tahun 2026 itu kan saya mendengar informasi bahwasanya Mora de Ervan itu akan dibuka lebih awal. Jadi proses seleksinya biasanya kan November Desember. Nah, ini mungkin paruh tahun pertama ini sudah akan dibuka dan mungkin langsung akan disampaikan sampai proses seleksinya itu akan sekitar Juni Juli. Iya, mungkin bahkan lebih awal, mungkin Mei, mungkin sudah ada melalui prosesnya sudah dimulai. Ya, saya menghimbau ataupun menyarankan teman-teman yang kemarin belum lolos itu ya, monggo silakan proposalnya itu diusulkan ulang. Apalagi jika memang merasa proposal yang sudah diusulkan itu layak untuk mendapatkan pendanaan. Jadi itu, walaupun nanti di awal tahun ini kita juga membuka juga seleksi untuk yang Litbang-Dimas ya. Kita buka, bahkan sudah kita buka. Nah, nanti mungkin awal Februari sudah kita tutup untuk pengusulannya. Tapi bagi teman-teman yang masih berharap Mora de Ervan, insya Allah ini akan lebih awal akan dibuka lagi. Dan saya kira tidak ada salahnya jika untuk dicoba lagi. Apalagi kalau untuk menyusun ulang proposal agar dimasukkan ke Litbang-Dimas itu susah karena
sudah terlanjur besar skupnya, ya monggo aja ditunggu dan nanti bisa diusulkan ulang untuk tahun 2026. Yeah. Tidak lama lagi, berarti kisaran 5 bulan lagi. Tolong disiapkan ya, 5 bulan 6 bulan bisa lebih awal lagi. Jadi silahkan yang sudah punya proposal, sudah ada tim, disiapkan dengan baik. Ya siapa tahu nanti alhamdulillah bisa lolos pendanaan Mora Advan, itu bisa meningkatkan kapasitas sebagai dosen dalam hal bidang penelitian. Baik, terima kasih banyak Pak Kemal Riza atas informasinya yang lengkap sekali. Semoga bisa membantu untuk teman-teman dosen semuanya, dan semoga teman-teman dosen yang mengusulkan di The Mora Advan bisa lolos untuk mewakili nama UNSA jadi lebih baik lagi. Amin. Sekian dari saya, kami mohon izin dulu, pamit undur diri. Saya Rizky Abrian sebagai host di dalam podcast kali ini mengucapkan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.